Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang lembaga keuangan. Nah, di sini ada definisi dan macam-macam lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dimaksudkan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana atau surplus of funds dengan pihak-pihak kekurangan yang memerlukan dana atau lack of funds. Definisi lembaga keuangan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 Ayat B, yang dimaksudkan dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tidak dicantumkan definisi tentang lembaga keuangan. Nah, jenis lembaga keuangan ada dua, yakni bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, apa itu bank? Bank adalah definisi bank menurut undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lalu jenis-jenis bank di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank tetap dua, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Dalam konstelasi perbankan Indonesia saat ini, kepemilikan bank dapat dibedakan menjadi bank pemerintah atau BUMN, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, dan bank asing. Bank usaha milik negara pada dasarnya adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Sekarang ini bank BUMN terdiri dari Bank Negara Indonesia atau yang biasanya kita sebut sebagai BNI, Bank Rakyat Indonesia atau kita sebut dengan BRI, dan Bank BTN. Nah, bank pemerintah daerah. Bank milik pemerintah daerah adalah bank pembangunan daerah yang pendirinya didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 dengan Undang-Undangnya Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 BPD tersebut harus memilih dan menetapkan badan hukumnya, apakah menjadi perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Nah, contoh dari bank pemerintah daerah itu contohnya adalah setiap provinsi itu memiliki sebuah bank, misalnya Bank Jatim, Bank Jateng, terus Bank Papua, Bank Kalimantan, dan seterusnya. Nah, bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank berbadan hukum Indonesia dan sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Dilihat dari lingkup usahanya, bank swasta nasional dibedakan dalam bank devisa dan bank non devisa. Bank non devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan valuta asing. Bank swasta nasional itu misalnya seperti Bank Mega, Bank BII, dan Bank Bukopin. Setelah itu Bank Maybank mungkin termasuk juga. Nah, setelah itu adalah Bank Pengkreditan Rakyat atau biasa kita singkat dengan BPR. BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito jangka panjang atau kita menyimpan uang tapi kita mengambilnya 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian atau bahkan bisa selebihnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan mengambil alih pembicaraan, sekarang mengenai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Ya, lembaga keuangan bukan bank di Indonesia saat ini pada dasarnya meliputi semua lembaga keuangan yang kegiatan pokok memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung, atau dengan kata lain, lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan non deposito ya. Terus pembinaan atau pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank saat ini dilakukan oleh bank, eh, sedangkan dulu adalah Departemen Keuangan. Terus ada kelanjutannya lembaga keuangan bukan bank, yaitu ada 4: asuransi, perusahaan efek, reksadana, dan pegadaian. Terus ada lagi asuransi ya. Kini perasuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dapat digolongkan yaitu ada dua: usaha asuransi terdiri atas asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi ya. Terus yang kedua, usaha penunjang asuransi terdiri atas pialang atau asuransi ya, penilaian kerugian, konsultasi, agen asuransi ya. Terus untuk selanjutnya ada perusahaan efek ya. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin otoritas jasa keuangan sebagai penjamin emisi efek ya, atau PEE ya, yang disingkat PEE. Terus perantara pedagang efek atau manajemen inventaris atau MI ya. Dan selanjutnya ada lagi reksadana, atau definisi reksadana yaitu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang pasar modal, yaitu dimaksud dengan reksadana disebut juga investment ya, fund ya, atau mutual fund adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio atau manajer investasi ya. Terus ada lagi penggadaian ya. Penggadaian merupakan lembaga yang menjebatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Ya, dasar hukum penggadaian telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang sebelumnya berupa perusahaan jawatan penggadaian ya, bertujuan membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik lintas darat atau injon atau pelepas utang lainnya atau money lender ya. Selanjutnya ada lagi, diambil Kak Oji. Selanjutnya adalah peranan lembaga keuangan ditinjau dari siklus uang dalam perekonomian. Peranan lembaga keuangan ditinjau dari siklus uang dalam perekonomian seperti kita lihat gambarnya adalah pendapatan balas jasa faktor. Setelah itu berpindah ke rumah tangga, lalu ke penggabungan, surplus of fund, menarik, pengeluaran lembaga-lembaga keuangan, dan menyalurkan lagi untuk diinvestasi atau lack of fund, dan setelah itu ke perusahaan lagi. Nah, di perusahaan akan mengeluarkan barang dan jasa, dan sedangkan rumah tangga menyediakan faktor produksi, misalnya adalah tenaga kerja, tanah, dan entrepreneur. Jadi antara lembaga keuangan dan rumah tangga dan perusahaan itu memiliki keterkaitan. Jadi peranan lembaga keuangan ini sangat penting jika dimasukkan dalam siklus uh, siklus produksi dalam perusahaan dan rumah tangga.